Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 42. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah di akhir chapter sebelumnya, Reize dan Denji berencana untuk pergi ke sekolah saat malam hari. Di chapter 42 kali ini, mereka berdua telah berada di sekolah. Saat berada di lorong sekolah, karena merasa agak takut, Reize pun meminta Denji memegang tangannya. Namun, sambil memikirkan Makima, tanpa bisa dikendalikan, tangan Denji begitu saja memegang tangan Reize. Kemudian, mereka berdua pun masuk ke dalam ruang kelas dan melakukan kegiatan belajar saat pelajaran berlangsung. Saat itu, Reize berperan sebagai guru dan Denji sebagai murid. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari Reize, Denji pun merasa kalau dia sekarang cukup punya bayangan ketika bersekolah. Mendengar hal tersebut, Reize pun kembali bertanya soal Denji yang benar-benar tidak pernah sekolah, bahkan saat di SD. Ya, di sini Denji menjawab kalau dia tidak pernah sekolah. Kemudian, Reize pun berkata kalau hal itu agak buruk. Reize juga menggambarkan bagaimana normalnya anak berumur 16 tahun menjalani hidup. Mulai dari belajar untuk masuk kuliah, ikut klub dan olahraga, main bareng teman. Tapi saat ini Denji malah melawan iblis yang hampir membunuh Denji sendiri. Setelah berkata seperti itu, Reize pun kembali bertanya soal apakah keselamatan publik tempat Denji berada sungguh tempat yang bagus? Denji pun menjawab kalau tempatnya tinggal itu bagus sekali. Karena Denji bisa makan 3 kali sehari dan bisa tidur di kasur. Mendengar semua alasan itu, Reize pun merasa kalau semua yang dikatakan Denji merupakan standar hidup minimal di Jepang. Padahal saat itu Reize tidak mengetahui kalau bisa hidup normal seperti itu bagaikan hidup di surga bagi Denji. Ya, karena sebelumnya Denji sangatlah miskin dan sengsara. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dan berpikir, Denji pun merasa semua itu membuatnya pusing. Mendengar hal tersebut, Reize pun mengajak Denji mendinginkan diri dengan berenang di kolam sekolah. Saat berada di kolam, setelah menyentuh dinginnya air, Denji berkata kalau dia tidak bisa berenang. Namun, dengan cepatnya, Reize berkata kalau dia akan mengajari Denji cara untuk berenang. Sambil melepaskan semua pakaiannya, Reize juga segera menyuruh Denji melepaskan bajunya. Karena saat itu gelap, jadi mereka berdua tidak bisa melihat apa-apa. Mendengar ajakan tersebut, Denji langsung mencoba menenangkan diri karena kalau Denji telanjang, Denji akan mengkhianati Makima. Namun, usahanya untuk tetap tenang sia-sia karena Denji malah langsung telanjang. Di sisi lain, Reize telah berada di dalam kolam. Dengan tubuh telanjangnya, Reize pun mengajak Denji untuk masuk ke dalam kolam air. Saat itu, Denji masih mencoba untuk tidak mengikuti ajakan Reize. Tapi, saat Reize pura-pura tenggelam dan mengejek Denji sebagai pengecut, Denji pun langsung melompat ke kolam. Dan mereka berdua pun saling guyur. Kemudian, setelah itu, Reize pun mengulurkan tangannya dan berkata kalau dia akan mengajari Denji hal yang tidak Denji ketahui. Tanpa ragu, Denji pun langsung menggapai tangan Reize. Kemudian, Denji pun latihan berenang bersama Reize. Namun, tiba-tiba hujan turun. Mereka berdua pun langsung segera berteduh kembali ke dalam kelas. Saat di dalam kelas, sambil melihat hujan turun, Reize bertanya pada Denji, apakah Denji akan pilih tikus kota atau tikus pinggiran? Mendengar pertanyaan tersebut, Denji malah balik bertanya. Reize pun menjawab kalau pertanyaannya itu adalah gambaran salah satu dari fabel Aesop. Lanjut ke panel selanjutnya, saat itu Angel Devil juga tengah menceritakan fabel itu pada Hayakawa. Tikus pinggiran bisa hidup dengan aman, tapi tidak bisa makan enak seperti tikus di kota. Sedangkan tikus kota bisa makan enak, tapi harus menghadapi resiko besar dibunuh manusia atau kucing. Jadi, Angel Devil memilih menjadi tikus pinggiran. Tapi,
Makima menangkapnya dan membawanya ke kota. Hati Angel Devil ada di pinggiran. Jadi, dia tidak mau bekerja sama dengan orang kota seperti Hayakawa. Kembali lagi ke tempat Denji dan Reize. Saat itu, Denji menjawab pertanyaan dari Pabel yang dijelaskan oleh Reize dan Angel Devil. Denji menjawab kalau dia memilih jadi tikus kota. Mendengar jawaban tersebut, Reize sedikit terkejut. Padahal, menurut Reize, jadi tikus pinggiran lebih baik karena punya tempat yang lebih aman. Mendengar hal tersebut, Denji pun langsung memberikan alasannya mengapa dia memilih jadi tikus kota. Menurut Denji, di kota itu ada banyak makanan enak dan dia rasa itu lebih menyenangkan. Mendengar hal tersebut, Reize pun berkata kalau yang Denji pedulikan hanya makanan dan bersenang-senang. Dengan entengnya, Denji pun membenarkan perkataan Reize. Setelah itu, Reize pun mengganti topik pembicaraan dengan mengajak Denji pergi ke festival lokal besok. Denji pun menyetujui ajakan tersebut. Sambil terlihat senang, Reize pun mengatakan kalau itu adalah kencan, dan dia pun pamit ke toilet sebentar. Ya, kesimpulan dari percakapan Denji dengan Reize soal Pabel, jadi artinya kedua tikus itu merupakan gambaran kenyataan dari kehidupan Denji, Angel Devil, dan Reize. Kembali ke cerita utama, saat berjalan pergi ke toilet, Reize menoleh ke belakang karena dia rasa ada yang mengikutinya. Dan benar saja, manusia topan langsung muncul dari kegelapan sambil menodongkan pisaunya pada Reize. Di sisi lain, saat menutup mata, Denji malah melihat kedua gadis yang dicintainya. Ya, itulah akhir dari chapter 42. Akankah Reize mati di tangan manusia topan dan membuat Denji depresi? Atau malah Denji berhasil menyelamatkannya? Atau bahkan Reize berhasil selamat? Semua itu bisa kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa.